Selamat pagi, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Para hadirin sekalian, perkenalkan saya dari tim oposisi. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan argumen yang menolak mosi. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Mengapa saya sangat menolak mosi ini? Karena sebenarnya dengan adanya tes ini dapat menyempitkan demokrasi di dalam negara kita ini. Maksudnya apa? Jadi ini bisa menciptakan elitisme politik di mana hanya segelintir orang yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup baik yang hanya bisa memiliki akses ke kekuasaan. Sedangkan untuk orang-orang yang bisa dibilang tidak memiliki pendidikan formal yang baik, mereka hanya bisa mewakili aspirasi rakyat, sehingga dengan diwajibkannya tes kompetensi ini sebenarnya bisa membatasi hak individu untuk mencalonkan diri dalam pemilu, di mana yang kita ketahui bahwa demokrasi itu mengutamakan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk sebagai kandidat. Dan jika tes kompetensi ini tetap diterapkan, hanya orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan politik tertentu, merekalah yang bisa mencalonkan diri, di mana ini sebenarnya bisa berpotensi untuk mengurangi pluralitas dan juga representasi yang seharusnya muncul di dalam politik. Kemudian dengan adanya tes ini sebenarnya tes ini bisa dibilang melanggar prinsip demokrasi yang ada di negara ini dan juga hak politik warga negara. Karena apa? Dalam sistem demokrasi dalam negara ini sebenarnya hak untuk dipilih itu adalah hak konstitusional, di mana hak ini melekat pada setiap warga negara. Dan jika tes ini dibuat sebagai syarat, ini sebenarnya bisa menjadi bentuk pembatasan partisipasi politik sehingga dapat menyingkirkan orang yang sebenarnya berkompeten tetapi gagal dalam format-format tes tertentu. Dan demokrasi ini yang kita ketahui bahwa demokrasi itu dibangun di atas prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan juga memilih, terlepas dari latar belakang pendidikan, latar belakang pendidikan formal ataupun kemampuan akademik mereka itu. Jadi dengan mewajibkan tes kompetensi politik ini sebenarnya negara secara tidak langsung membatasi hak dipilih yang dijamin oleh konstitusi. Dan jika aturan ini diterapkan, hanya segelintir orang yang memenuhi standar tes yang akan ditentukan yang bisa mencalonkan diri, dimana sebenarnya hal ini sangat-sangat berpotensi besar untuk mempersempit pilihan rakyat dan juga merusak esensi politik di negara ini, merusak esensi demokrasi pula yang seharusnya memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin, di mana demokrasi itu seharusnya memberi rakyat kebebasan memilih, bukan membatasi pilihan rakyat sejak awal. Kemudian dengan adanya tes ini sebenarnya berpotensi besar sebagai tingkat penyalahgunaan. Maksudnya apa? Jadi tes ini tuh sebenarnya bisa menjadi alat untuk menyaring lawan politik ataupun menyingkirkan kandidat independen dan juga kandidat-kandidat minoritas yang tidak memiliki akses sumber daya untuk mempersiapkan diri. Jadi ada resiko besar bahwa tes ini akan digunakan untuk menyaring kandidat yang dianggap tidak sejalan dengan penguasa ataupun kepentingan kelompok tertentu. Di mana selain itu kriteria yang dipakai dalam tes ini sebenarnya bisa mengandung kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok kelas sosial, kelompok budaya ataupun kelompok ideologi, sehingga itu hanya menguntungkan kandidat dari latar belakang tertentu dan juga mendiskriminasi kandidat-kandidat yang lainnya, sehingga sebenarnya sistem ini berpotensi menjadi alat politik yang pada akhirnya ini bukan sarana murni untuk menjamin kualitas kepemimpinan. Dan selanjutnya adalah dari tes ini sebenarnya perlu diketahui bahwa pada dasarnya tes ini tuh bukan sebagai tolak ukur untuk kompetensi politik. Jadi kompetensi politik itu sebenarnya yang diukur adalah kepemimpinan mereka, integritas mereka, dan juga keberpihakan mereka kepada rakyat yang tidak selalu tercermin dari nilai ujian tertulis atau lisan. Sehingga kalau dilihat sebenarnya banyak pemimpin hebat di dunia ini yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal yang sangat bagus ataupun memiliki latar belakang akademik yang tinggi, tetapi mereka itu berhasil memimpin dengan baik karena mereka itu memiliki pengalaman, empati, dan juga keberanian.
Maka bisa disimpulkan bahwa politik ini sebenarnya bukan sekedar pengetahuan teori tentang pemerintahan ataupun hukum sebuah negara, tetapi sebenarnya ini berbicara juga soal kepemimpinan, empati, komunikasi, bahkan problem solving, di mana mereka berani memecahkan masalah dan juga berani mengambil keputusan yang sulit. Sehingga tes tertulis ataupun tes lisan itu sebenarnya cenderung hanya mengukur pengetahuan formal, bukan kemampuan praktis yang langsung turun di lapangan. Dan yang terakhir adalah tes ini sebenarnya tidak menjamin apakah orang tersebut bisa bebas korupsi atau kinerjanya yang baik. Jadi orang yang lulus tes ini belum tentu menjadi pemimpin yang jujur dan efektif, di mana kompetensi teknis tidak selalu sama dengan moralitas ataupun integritas. Contohnya banyak pejabat ataupun politisi yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat-sangat tinggi dan latar pendidikan yang sangat-sangat luas, sangat-sangat bagus, tapi pada akhirnya mereka itu terlibat dalam suatu korupsi dan mereka pun gagal menepati janji politik. Jadi sebenarnya lulus tes ini bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang jujur ataupun efektif, karena sejarah sendiri menunjukkan bahwa banyak pejabat ataupun politisi dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan pengetahuan luas, tetapi ujung-ujungnya mereka terlibat dalam kasus korupsi ataupun penyalahgunaan jabatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, tes ini tuh hanya bisa mengukur hanya bisa mengukur pengetahuan, tetapi tidak bisa mengukur apakah orang tersebut mampu, dan juga bertanggung jawab untuk berbuat benar selalu. Dan yang terakhir adalah dengan adanya tes kepemimpinan ini sebenarnya bisa mengurangi kepercayaan rakyat. Karena apa? Karena sistem ini memberikan kesan bahwa rakyat dalam tanda kutip itu tidak mampu untuk menilai sendiri calon yang layak. Padahal inti demokrasi